Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dimas Agung Prasetya, NIM 2020 10 11 03 11 447, dan teman saya Alif Handi Agus Mahardika 2020 10 11 0 31 1462. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang teori-teori kriminologi menurut mazhab lingkungan yang terdiri dari 3 subpokok, yaitu 1. Tinjauan singkat tentang kejahatan dan kriminologi. Kedua, tinjauan singkat mengenai mazhab positif Italia dan mazhab lingkungan dalam memandang persoalan kejahatan. Dan yang ketiga, macam-macam teori kriminologi menurut mazhab lingkungan, atau disebut juga sosial kontrol atau sosial kriminal. Dan presentasi diawali oleh Saudara Handi. Terima kasih untuk Saudara Dimas. Saya akan menjelaskan sub pokok yang pertama, yaitu tinjauan singkat tentang kejahatan dan kriminologi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kejahatan. Kejahatan adalah perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah hukum. Tegasnya, perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum dan tidak memenuhi atau melawan perintah-perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat di mana yang bersangkutan bertempat tinggal. Definisi dari beberapa ahli tentang kejahatan antara lain sebagai berikut. Yang A, Bonger 1982 halaman 2124 dalam bukunya Pengantar Immormil antisosial yang tidak dikehendaki oleh kelompok pergaulan yang bersangkutan dan secara tidak sadar ditentang oleh pemerintah atau negara dengan pemberian yang berupa sebuah hukuman atau tindakan. Yang B selanjutnya itu David M. Gordon dan Paul Mudigdo Mulino yang dikutip oleh Nini Widianti dan Julius Waskita 1987 halaman 2729 memberikan batasan tentang kejahatan sebagai berikut. Yang A kecil, David M. Gordon mendefinisikan sebuah kejahatan yaitu merupakan usaha pelanggaran untuk hidup dalam suatu situasi ekonomi tidak menentu yang tertentu. Yang B kecil, Paul Mudigbo Mulino mendefinisikan sebuah kejahatan adalah perbuatan manusia yang merupakan melanggar atau pelanggaran norma yang dirasakan merugikan satu sama lain, tidak boleh menuangkannya dengan hukuman.
Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan. Yang nomor satu yaitu faktor intern, adalah faktor-faktor yang terdapat pada individu seperti umur, seks, kedudukan individu, pendidikan individu, masalah rekreasi atau liburan individu, agama individu. Yang nomor dua, faktor ekstern, yaitu adalah di mana faktor-faktor ini semua kejahatan itu yang berada di luar individu. Yang terakhir, yang nomor tiga, faktor penyebabnya yaitu faktor eksternal ini berpokok pangkal pada lingkungan individu seperti waktu kejahatan, tempat kejahatan, keadaan keluarga dalam hubungannya dengan kejahatan. Selain itu, saya akan menuangkan tentang contoh-contoh kejahatan beserta yang bersangkutan dengan pasalnya. Yang nomor satu, distribusi atau penyebaran transmisi dapat diakses konten ilegal yang terdiri dari satu, kesusilaan, pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE. Yang nomor dua, perjudian yang terdapat dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang ITE. Yang nomor tiga, penghinaan untuk atau pencemaran nama baik yang terdapat dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Yang nomor 4, pemerasan atau pengancaman yang terdapat dalam pasal 27 ayat 4 Undang-Undang ITE. Yang nomor 5, berita bohong yang menyesatkan atau merugikan konsumen yang terdapat dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE. Yang nomor 5, menimbulkan rasa kebencian berdasarkan sara pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Yang nomor 7, yang mengirimkan informasi yang berisi ancaman atau kekerasan, menakut-nakuti yang ditunjukkan secara pribadi, yaitu terdapat dalam pasal 29 Undang-Undang ITE. Yang nomor 2, dengan cara apapun melakukan akses ilegal, pasal 30 Undang-Undang ITE. Yang nomor 3 yaitu intersepsi ilegal terhadap informasi atau dokumen elektronik dan sistem elektronik, pasal 31 Undang-Undang ITE. Tindak pidana yang berhubungan dengan gangguan intervensi yaitu nomor 1, gangguan atau dokumen elektronik data intervensi terdapat dalam pasal 32 Undang-Undang ITE. Yang nomor 2, gangguan terhadap sistem elektronik, sistem interferensi yang terdapat dalam pasal 33 Undang-Undang ITE. Dan tindak pidana memfasilitasi perbuatan yang dilarang yang terdapat pasal 34 Undang-Undang ITE. Tindak pidana pemalsuan informasi atau dokumen elektronik yang terdapat dalam pasal 35 Undang-Undang ITE. Yang terakhir yaitu tindak pidana tambahan atau accessor pasal 36 Undang-Undang ITE. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kriminologi. Kriminologi adalah suatu kesatuan atau pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan sebagai faktor gejala sosial. Dari definisi tersebut, dapat dikatakan pula bahwa ruang lingkup kriminologi itu adalah penyelidikan dan menganalisis ilmiah tentang kejahatan atau gejala-gejala kejahatan, tingkah laku sosial, serta sebab musabab kejahatan dan akibat-akibatnya.
Sejak awal kelahirannya, tidak ada satupun disiplin ilmu yang tidak memiliki arti dan tujuan. Bahkan juga kegunaannya. Di samping ilmu pengetahuan lainnya, hal yang sama berlaku bagi kriminologi. Meskipun pernah dilontarkan kritik sebagai a king without the country, hanya karena dalam perkembangan kriminologi harus bergantung pada penemuan-penemuan disiplin ilmu lainnya. Seperti antropologi, kedokteran, psikologi, sosiologi, hukum, ekonomi, dan statistik. Dengan demikian, kriminologi tidak hanya mempelajari kejahatan saja, akan tetapi juga meliputi sebuah proses pembentukan hukum dan pelanggaran hukum serta reaksi yang berikan terhadap para pelaku kejahatan. Tujuan mempelajari kriminologi yaitu untuk mempelajari sebuah kejahatan berbagai aspek sehingga diharapkan dapat memperoleh pemahaman mengenai fenomena kejahatan dengan lebih baik. 3 hal pokok kriminologi yaitu 1. Proses pembuatan hukum pidana dan acara making law. Pembahasan dalam proses pembuatan hukum pidana, proses of making law meliputi yaitu 1. Definisi kejahatan, yang kedua unsur-unsur kejahatan, yang ketiga relativitas pengertian kejahatan, yang keempat penggolongan kejahatan, dan yang kelima statistik kejahatan. Yang nomor 2 etimologi kriminal, yang membahas teori-teori penyebab terjadinya kejahatan. Breaking of law, yang dibahas dalam etimologi kriminal, yang meliputi 1. Aliran-aliran mazhab kriminologi. Yang kedua, teori-teori kriminologi. Yang ketiga, berbagai perspektif kriminologi. Yang terakhir yaitu 3 hal pokok. Yang terakhir, yang nomor 3 adalah reaksi terhadap pelanggaran hukum. Reacting toward the breaking of law. Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditunjukkan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif, tetapi juga reaksi terhadap calon pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan kriminal prevention. Dan pelakuan terhadap pelanggar hukum reacting toward the breaking law meliputi teori-teori penghukuman, yang kedua upaya-upaya penanggulangan pencegahan kejahatan. Yang terakhir saya akan menjelaskan tentang manfaat kriminologi. Manfaat pribadi, self-assess, rumusan pengertian kriminologi baik secara etimologi maupun pendapat para sarjana, maka diharapkan masing-masing individu yang hidup dalam lingkungan sosial yang majemuk tersebut akan dapat mengelakkan diri agar tidak terjerumus, ikut serta atau termakan oleh kejahatan sehingga dapat menghindarkan diri untuk tidak berbuat kejahatan. Yang nomor 2, manfaat kriminologi. Manfaat masyarakat sosial mempelajari kriminologi dan kemudian memberikan pikir dan berusaha menanggulanginya. Demikian kejahatan timbul oleh anggota masyarakat
maka masyarakat secara keseluruhan harus bertanggung jawab juga atas timbulnya kejahatan tersebut. Kejahatan pada hakikatnya bukan monopoli polisi, jaksa, dan hakim, serta lembaga pemasarakatan saja untuk memikirkan pemberantasnya dan penanggulangannya, tetapi juga lingkungan masyarakat harus ikut bertanggung jawab. Akan Saya akan menjelaskan tentang mazhab positif Italian. Mazhab ini mengadakan penelitian terhadap kejahatan dari sudut pandang antropologis yang pada akhirnya melahirkan ilmu pengetahuan antropologi kriminal. Pelopor dari mazhab ini yaitu French dan Fukuzei. Mereka menyelidiki ciri-ciri lahiriah, watak, roman muka, tulisan tangan, dan cara berjalan seorang penjahat. Cesare Lombroso adalah tokoh yang terkenal dalam mazhab ini. Cesare Lombroso seorang dokter rumah penjara di Italia dan guru besar di bidang ilmu kedokteran, kehakiman, dan penyakit jiwa. Karena keahliannya inilah terdapat pengikutnya di berbagai negara, semisal Enrico Ferri di Roma, Hugh Ellis di Inggris, C. Winkler di Nederland, dan H. Kula di Jerman. Teori bor kriminal dari Cesare Lombroso 1835 sampai 1909 lahir dari ide yang diilhami oleh teori Darwin tentang evolusi manusia. Di sini Lombroso membantah tentang sifat free will yang dimiliki manusia. Doktrin atavisme menurutnya membuktikan adanya sifat hewani yang diturunkan oleh nenek moyang manusia. Ajaran inti dalam penjelasan awal Lombroso tentang kejahatan adalah bahwa penjahat mewakili suatu tipe keanehan atau keganjilan fisik yang berbeda dengan non-kriminal. Lombroso mengklaim bahwa para penjahat mewakili suatu bentuk kemerosotan yang termanifestasikan dalam karakter fisik yang merefleksikan suatu bentuk awal dari evolusi. Oleh karena itu, teorinya disebut teori evolusi kejahatan. Dengan teori evolusinya ini, Lombroso menyimpulkan bahwa penjahat itu dilahirkan dengan tipe tertentu. Tipe itu dapat dikenal dengan melalui beberapa tanda fisik. Semisal tengkorak yang asimetris, dagu memanjang, hidung yang pesek, janggut yang jarang, dan mudah merasa sakit. Tipe kriminal akan nampak jika seseorang mempunyai lebih dari 5 buah tanda fisik. Bahkan bisa juga dengan memiliki 3 tanda fisik saja. Tanda-tanda fisik itu tidak dengan sendirinya menjadi penyebab.
Tanda-tanda fisik ini dapat dipergunakan untuk mengenal pribadi yang cenderung melakukan kejahatan. Karena pribadi yang bersangkutan mengalami kemunduran ke alam liar. Oleh karena alam pribadi yang demikian, mereka tidak mampu untuk menghindari kejahatan, kecuali bila mana keadaan lingkungan tidak memberi kesempatan untuk berbuat jahat. Beberapa pengikut Lombroso berpendapat bahwa ada beberapa jenis penjahat, misalnya pencuri, pembunuh, dan pelanggar seks dapat dibedakan antara yang satu dengan yang lain, yaitu dengan meneliti tanda-tanda fisik mereka. Lombroso menyimpulkan dari pernyataan tersebut bahwa bakat jahat sudah ada sejak manusia itu dilahirkan. Karena mempunyai tanda-tanda fisik jahat. Dengan demikian akan dengan mudah dibedakan antara penjahat dengan bukan penjahat. Lombroso juga pernah melakukan penyelidikan dengan menghubungi para penjahat yang berkaliber besar di penjara Italia. Sebelum dijatuhi hukuman mati, hasil penyelidikannya menyimpulkan bahwa para penjahat tersebut menyimpulkan sifat-sifat binatang buas yang kejam serta memiliki bakat jahat yang sangat kuat. Setelah pelaksanaan hukuman mati, Lombroso mencoba menyelidiki tengkorak pada penjahat tersebut untuk mengetahui keadaan otaknya, yang akhirnya menemukan ciri-ciri kemunduran atas keterbelakangan dari penjahat itu. Hasilnya, Lombroso berhasil membuat suatu teori tentang ciri-ciri penjahat pada umumnya, yang juga sama dimiliki oleh manusia primitif. Selanjutnya, ada A, B moral. Dengan teorinya degenerasi tentang kemerosotan sifat. Menurutnya bahwa manusia-manusia yang karena pengaruh kondisi lingkungan yang tidak baik selama beberapa generasi, maka akan mempunyai keturunan yang sifatnya merosot. Oleh karena kemerosotan itu, maka akan berakibat orang berbuat jahat, sekalipun orang itu agamanya kuat. Next. Mazhab lingkungan. Mazhab ini menolak adanya orang jahat karena pembawaan atau penjahat semenjak lahirnya. Mazhab ini berpendapat bahwa sebetulnya si penjahat itu tidak bersalah. Dalam mazhab ini terdapat semboyan yang berbunyi, dunia adalah lebih bertanggung jawab terhadap bagaimana jadinya saya pada diri pribadi sendiri. Demikian juga seseorang menjadi penjahat bukan dari manusia itu sendiri, tetapi dipengaruhi oleh lingkungan. Pemuka-pemukanya adalah Le Cassagne, yaitu seorang dokter. Manoffre, yaitu seorang antropolog. Dan Terde, yaitu seorang yuris dan sosiolog. Meskipun mereka adalah dokter dan bukan ahli-ahli sosiologi, namun mereka mempunyai pengertian yang tepat mengenai sebab-sebab sosial dan kriminalitas. Seseorang berbuat jahat disebabkan karena susunan corak dan sifat masyarakat di mana penjahat itu hidup. Semisal atau contohnya perumahan yang sangat jelek di mana orang-orang tinggal berjejer
terdapatnya kemiskinan ataupun pendidikan yang buruk, sehingga anak-anak terlantar, bergelandangan di jalan-jalan. Tentunya dengan mudah akan menimbulkan kejahatan. Le Cassagne menyatakan bahwa keadaan sosial sekeliling adalah pembenihan untuk kejahatan. Sedangkan Terde menyatakan bahwa kriminalitas bukan gejala antropologis, melainkan karena gejala sosial. Seperti juga gejala sosial yang dipengaruhi oleh imitasi. Terde menambahkan juga bahwa semua perbuatan penting dalam kehidupan sosial dilakukan di bawah kekuasaan. Keadaan di sekeliling merupakan suatu pembenihan, suatu kejahatan. Kuman adalah suatu penjahat, suatu unsur baru yang mempunyai arti apabila menemukan pembenihan yang membuatnya berkembang. Next. Macam-macam teori kriminologi menurut mazhab lingkungan. Teori ini mencari alasan-alasan perbedaan dalam hal angka kejahatan di dalam lingkungan sosial. Terdapat 3 teori, yaitu 1, teori anomi atau strain. Teori ini memusatkan perhatian pada kekuatan-kekuatan sosial atau disebut juga social forces yang menyebabkan aktivitas kriminal. Teori ini berasumsi bahwa kelas sosial dan tingkah laku kriminal saling berhubungan. Contohnya pada kasus korupsi EKTP yang berjalan di Indonesia. EKTP bukan hanya merugikan masyarakat secara umum, akan tetapi juga merugikan kepercayaan yang dikasih rakyat kepada anggota dewan. Yang kedua, teori penyimpangan budaya. Teori penyimpangan budaya ini mengklaim bahwa orang-orang dari kelas bawah memiliki seperangkat nilai-nilai yang berbeda, yang cenderung konflik dengan nilai-nilai kelas menengah. Sebagai konsekuensinya, manakala orang-orang kelas bawah mengikuti sistem nilai mereka sendiri, mereka mungkin telah melanggar norma-norma konvensional dengan cara mencuri, merampok, dan sebagainya. Ketiga, contoh dari teori penyimpangan budaya adalah gaya hidup masyarakat Amish di Amerika Serikat. Yaitu yang terakhir, teori kontrol sosial atau juga disebut social control. Teori ini memfokuskan diri pada teknik-teknik dan strategi-strategi yang mengatur tingkah laku manusia dan membawanya kepada penyesuaian atau ketaatan kepada aturan masyarakat. Seseorang yang mengikuti hukum sebagai respon atau ketakutan-ketakutan pengontrol tertentu dalam kehidupan seseorang. Seseorang menjadi kriminal ketika kekuatan-kekuatan yang mengontrol tersebut lemah atau hilang. Contohnya pada kasus Angelin dalam beberapa tahun silam, yaitu dikarenakan lemahnya kontrol sosial. Sekian
dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.